Halo men, selamat datang kembali. Gimana nih kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men. Dan seperti biasa, kali ini kita akan melanjutkan film series drama Korea Selatan yang berjudul Love Alarm. Di episode kemarin, kita baru sampai dengan diperlihatkannya kehidupan Jojo dan yang lainnya setelah lulus sekolah. Dan diakhiri dengan bunuh dirinya Dukgu meloncat dari apartemennya. Gimana cerita selanjutnya? Penasaran kan? Tonton sampai habis. Oke, kali ini kayaknya ini episode terakhir men. Jadi yang belum nonton episode sebelumnya, link biasa di deskripsi bawah men. Langsung saja kita ke filmnya men. Di awal film terlihat Jojo yang bingung karena uang di ATM-nya hilang. Padahal uang tersebut ia akan gunakan untuk membayar uang semesterannya. Dan Jojo pun mencurigai Gulmi pelakunya men, yang telah mengambil uangnya. Dan tak lama kemudian, Gulmi pun datang sambil membawa belanjaan dan Gulmi pun mengakui kalau ia telah menggunakan uang Jojo. Jojo pun kesal, sangat kesal. Bahkan mereka berdua terlihat berdebat. Namun ia tetap menahannya. Tapi Gulmi malah terlihat melemparkan barang Jojo keluar jendela men, dan berteriak mengusir Jojo. Lalu Jojo pun keluar dan memunguti barang-barangnya. Ketika ia sedang memunguti barang-barangnya, tiba-tiba Leong datang dan ia langsung memeluk Jojo. Karena Leong melihat Gulmi akan melemparkan buku dan akan menimpa Jojo. Namun Jojo meminta Leong untuk pergi, tetapi karena melihat betapa sedihnya Jojo sekarang, Leong pun mengajak Jojo ke sungai supaya Jojo tidak sedih lagi. Dan Jojo pun menyetujuinya. Sampainya di sungai, Leong pun menyuruh Jojo untuk berteriak dan mengeluarkan seluruh keluh kesahnya, dan Jojo pun melakukan hal tersebut. Ia berteriak mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak ingin tinggal bersama bibinya lagi. Setelah itu, Jojo pun merasa lega dan Jojo menyuruh Leong melakukan hal yang sama. Dan Hyung pun melakukannya. Setelah itu, Hyung memanggil nama Jojo dan mengatakan bahwa ia bersyukur ada Jojo di dunia ini. Dan Hyung pun mengatakan akan menjaganya dan membuat Jojo merasa bahagia. Lanjut, terlihat Hyung yang sedang berbicara kepada ibunya bahwa ia ingin pindah rumah, dan ibunya pun menyetujuinya, tetapi ia tidak bisa dan akan tetap tinggal di rumahnya Sun-oh. Karena ibunya tidak mau ketika mereka tinggal hanya berdua akan menjadi omongan orang lain. Di pagi hari, Jojo mendapatkan pesan dari Lee Hyung yang mengucapkan semoga bahagia hari ini. Membaca pesan tersebut, Jojo pun terlihat tersenyum senang. Terlihat Hyung sibuk mempersiapkan makan dan meninggalkan HP-nya. Dan tiba-tiba Sun-oh datang dan melihat pesan tersebut. Di HP-nya Lee Hyung melihat pesan dari Jojo. Sun-oh pun merasa cemburu dan tidak jadi makan. Jadi ternyata selama ini Jojo dan Sun-oh telah putus men. Jadi mungkin Jojo pun sudah tidak ada hubungan dengan Sun-oh. Jadi ia bebas dekat dengan siapapun. Dan kejadian Jojo dan Sun-oh putus pun itu terjadi di atap sekolah. Dan ia mengatakan alasannya bahwa ia ingin fokus belajar. Dan ia juga mengatakan sudah merasa lelah, jadi ia ingin putus. Dan mereka pun putus. Begitulah alasan ya yang sering wanita lakukan seperti itu. Sun-oh yang mendengar hal tersebut merasa bingung sekaligus kecewa, bahkan seperti tidak percaya. Tapi Jojo langsung pergi dan meninggalkan Sun-oh di atap sekolah. Bahkan setelah kejadian itu, Sun-oh yang masih yakin bahwa sebenarnya Jojo masih menyukainya, ia terus mencoba menanyakan kepada Jojo. Namun alasannya sama seperti waktu itu, yaitu ia ingin fokus belajar. Bahkan di kantin, Sun-oh pun meminta Jojo untuk mengaktifkan aplikasi Love Alarm cinta, dan Jojo pun menyetujuinya. Walaupun ia merasa ragu dan hasilnya benar, aplikasi tersebut tidak ada yang menyukai, padahal ada di depannya. Sun-oh pun merasa sangat kaget dan tidak percayalah gitu sebenarnya. Setelah kejadian itu, Jojo menemui Sun-oh di dalam gang, tempat pertama kali mereka berciuman men. Di sana, dia menegaskan kepada Sun-oh bahwa ini kali terakhirnya dia menemui Sun-oh.
dia meminta Jojo untuk memberitahukan apa sih alasan yang logis sebenarnya gitu. Dan dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tapi seperti biasa wanita pada umumnya, apa yang dilakukannya? Ya hanya diam saja. Bahkan Sun-oh mengatakan Jojo tidak berperasaan sambil pergi. Setelah Sun-oh pergi, Jojo pun menangis. Jojo berjalan pulang dengan lemas. Barusan dia ingin memberitahukan alasannya dulu melakukan itu, tapi dia tidak sanggup. Oke, lanjut men. Ingat kejadian awal gak waktu Gulmi mencuri uangnya Jojo? Dan Jojo pun memberitahu bibinya, ibunya si Gulmi itu, kalau Gulmi akan membayarkan 200.000 won tiap bulan kepadanya dan menggantikan tugas menjaga supermarket ketika ia ada pekerjaan lain. Dan Gulmi akan melakukan sampai hutangnya lunas. Dan bibi pun terlihat mengiyakan apa yang dikatakan Jojo. Sontak Gulmi pun terlihat sangat kesal di situ. Setelah itu diperlihatkan Gulmi yang terlihat sedang live streaming di internet. Ia menjual pakaian, namun ternyata yang nonton hanyalah 12 orang saja. Bahkan 12 orang tersebut malah membuli Gulmi, dan Gulmi pun kesal memaki para penonton tersebut sehingga perlahan penonton pun hilang. Di saat itu, satu orang penonton dengan username Love Midnight mengirimkan banyak donasi untuk Gulmi. Tapi Gulmi pun tidak memperhatikan itu karena dia sedang sibuk menangis. Lanjut. Ternyata Sun-oh kini mengetahui bahwa Lee-yong akan pindah rumah karena alasan jauh dari tempat ia bekerja. Sun-oh terlihat mengendarai mobilnya dan berada di depan supermarket tempat Jojo bekerja. Namun ternyata supermarket tersebut tutup karena Jojo sekarang sedang menuju ke lapangan untuk menemui Lee-yong. Dan akhirnya Jojo pun turun dari bus dan ia berjalan mendekati Lee-yong yang tersenyum lebar kepadanya. Jojo mengatakan bahwa mungkin ia tidak akan menyukai seorang lagi, namun Lee-yong tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan mengatakan yang penting ia bertindak sesuai perasaannya. Bahkan jika Jojo mengabaikannya, ia tetap menerimanya. Karena yang terpenting, Jojo kini tidak akan merasa kesendirian lagi. Why? Kenapa gitu men? Kayak gak ada wanita lain gitu. Udah gak apa-apa lah, lanjut. Mendengar itu, Jojo teringat kepada saat dia putus dengan Sun-oh dan harus menangis sendirian tanpa diketahui oleh siapapun. Dan Lee-yong pun terlihat sangat bahagia. Lihat mereka pun semakin dekat. Itu terlihat ketika Jojo dan Lee-yong duduk bersama di kafe. Di rumah, Jojo terkejut melihat Sun-oh berdiri di depan supermarket. Di dalam mobil, Sun-oh menanyakan apakah Jojo menyukai Lee-yong, dan Jojo pun menjawab bahwa Lee-yong pria yang baik dan ia akan berusaha mendengar itu. Sun-oh mengatakan bagaimana dengan dirinya, namun Jojo terlihat langsung pergi dari mobil tersebut. Lanjut. Sun-oh bertemu dengan Lee-yong. Sun-oh yang masih kesal setelah menemui Jojo dan mengetahui jawaban Jojo bahwa ia seperti menyukai Lee-yong. Sun-oh mengatakan bahwa selama ini Lee-yong hanya memperalatnya, tapi setelah itu ia pergi meninggalkannya. Tapi Lee-yong menjawab bahwa ia masih menyukai Jojo. Sementara itu terlihat Jojo yang merasa tidak enak kepada Sun-oh. Kembali ke Sun-oh. Setelah kejadian itu, Sun-oh pun terlihat tidak nafsu makan men. Namun Yuk-jo dengan memperhatikannya mengembalikan makan. Sun-oh pun tersenyum walaupun ia tidak memakan makanan itu. Yuk-jo yang waktu itu ada ketika Sun-oh dan Lee-yong pun berbicara. Penasaran sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka. Lalu saat Sun-oh datang, Yuk-jo pun langsung tersenyum lebar kepadanya. Dan Sun-oh secara to the point, dia langsung menyuruh agar Yuk-jo melupakan pembicaraannya bersama dengan Lee-yong tadi. Dan Yuk-jo pun mengerti. Di sisi lain, akhirnya hari peluncuran aplikasi Love Alarm versi 2.0 pun tiba. Dan terlihat Yuk-jo dan Sun-oh turun dari dalam mobil secara bersama-sama sambil bergandengan tangan. Dan mereka berjalan di atas karpet merah. Bahkan para masyarakat anti Love Alarm, mereka semua datang ke tempat acara dan membawa spanduk besar. Jojo melihat acara di TV bahwa
peluncuran aplikasi Love Alarm versi 2.0. Sang developer aplikasi tersebut akan diungkap. Jojo teringat dengan Dukgu dan Jojo pun langsung bergegas ke acara tersebut. Jojo mendekati pintu masuk dan menunjukkan undangan yang didapatkannya kepada petugas. Acara dimulai, MC naik ke atas panggung dan memperkenalkan dirinya. Lalu dia menjelaskan asal-muasal aplikasi Love Alarm kepada semuanya. 4 tahun lalu, dia hanya murid SMA biasa. Namun, Love Alarm diciptakan di kamar bocah pemalu. Kini mengubah dunia selama 1500 hari setelah diluncurkan. Diperkenalkan dia untuk pertama kalinya. Sambutlah dengan tepuk tangan pengembang Love Alarm, Brian Chow jelas MC, dan semua tamu undangan bertepuk tangan. Namun di depan para pengkritik APK tersebut melakukan protes dan menentang adanya aplikasi Love Alarm. Kini Love Alarm mampu memprediksi perkembangan seseorang. Inilah Love Alarm 2.0, jelas Brian sambil menunjukkan ke arah layar. Sehingga membuat para tamu undangan merasa terpukau melihat itu. Dan mereka berseru dengan bersemangat. Lalu Lee Yong berlari secepat mungkin. Jojo masuk ke dalam gedung dan bertemu dengan Sun-oh serta Yukjo. Dengan heran, Yukjo memandang ke arah Sun-oh yang terdiam saat melihat Jojo. Dan saat Jojo mendekat, dia bisa mendengarkan Love Alarm milik Jojo berbunyi. Lee Yong kemudian masuk ke dalam gedung dan Love Alarm milik Jojo berbunyi lagi. Sekarang Jojo mendapatkan 2 hati dari Sun-oh dan 1 lagi dari Lee Yong. Melihat itu, Jojo merasa bingung dan sedikit dilema di sana. Lee Yong serta Sun-oh saling berdiam diri menatap Jojo yang berdiri di tengah-tengah mereka. Ya beneran kan? Menggantung lah akhir ceritanya Ente. Semoga beneran ada season 2. Kayaknya sih iya sih bener ada season 2-nya, supaya bisa lebih jelas lagi endingnya bagaimana gitu. Dengan siapakah Jojo selanjutnya? Siapakah Dukgu tersebut Ketua anti Love Alarm ataukah pengembang Love Alarm? Dan bagaimana Yukjo jika Jojo bersama dengan Sun-oh? Apakah kebalik? Jojo sama Sun-oh, Yukjo sama Lee Yong. Penasaran kan? Sedikit pendapat kayaknya aplikasi tersebut dibuat oleh Dukgu yang terlalu malu untuk mendekati Gulmi. Setelah ia tidak malu, ia memberanikan diri, tapi ia malah ditolak mentah-mentah gitu dan itu membuatnya frustasi dan langsung bunuh diri. Oke, saya rasa cukup sampai di sini Nanti full videonya bakalan di-up biar gak berparat-parat gitu. Biar gak lama gitu nontonnya. Yang setuju lanjut ke season 2. Komen saja di bawah Dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.